Cinta Sang Pewaris. Bab 61-65. Bab 61. Gadis-gadis dari Universitas Jiangcheng tidak akan berkencan dengan Fendi Zanders, tapi itu tidak berarti gadis-gadis dari sekolah lain tidak akan berkencan dengan Fendi Zanders. Pada saat ini, Yang Wei tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Ketika semua orang mendengar kata-kata Yang Wei, mereka semua membeku sesaat, dan kemudian langsung bereaksi. Fendi Zanders ini pasti berhubungan dengan gadis-gadis dari sekolah lain, dan dia berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya untuk menjemput gadis-gadis. Chen Bo berkata dengan tergesa-gesa. Hehe. Yang Wei tidak bisa menahan cibiran. Dia telah berusaha membalas dendam pada Fendi Zanders akhir-akhir ini, tetapi dia tidak pernah menemukan peluang. Sekarang kesempatan akhirnya datang, bagaimana Yang Wei bisa melepaskan Fendi Zanders? Tuan Muda Yang, apakah Anda ingin saya memperlihatkan wajah asli Fendi Zanders sekarang? Chen Bo bertanya pada Yang Wei dengan sedikit bersemangat. Jangan khawatir, mari kita tunggu sebentar lagi. Saya akan muncul di depan Fendi Zanders ketika dia akan sukses, dan kemudian memperlihatkan warna aslinya. Ini akan menarik. Yang Wei tersenyum sinis dan berkata. Dan semua orang juga diam-diam memahami arti kata-kata Yang Wei. Di sisi lain, di stan. Setelah percakapan singkat dengan Fendi Zanders, Sue Yurou menemukan bahwa Fendi Zanders sebenarnya memiliki kepribadian yang sangat baik, dan penampilannya tidak buruk. Yang paling penting adalah Sue Yurou merasa Fendi Zanders tidak memiliki tujuan seperti anak laki-laki lainnya. Ketika sebagian besar anak laki-laki melihat Sue Yurou, mereka berpikir tentang bagaimana cara membawanya ke tempat tidur atau menjalin hubungan dengannya, tetapi Fendi Zanders tampaknya tidak memiliki hal ini sama sekali. Arti aspek. Hal ini juga membuat Sue Yurou merasa bahwa Fendi Zanders adalah orang yang sangat jujur, sehingga kesan Fendi Zanders di dalam hatinya secara alami meningkat sedikit. Meskipun Sue Yurou tidak mungkin jatuh cinta pada Fendi Zanders karena hal ini, setidaknya, dia tidak lagi menolak berkomunikasi dengan Fendi Zanders di dalam hatinya. Saat keduanya mengobrol, Sue Yurou selalu tersenyum tipis. Saat ini, Fendi Zanders juga memiliki kesan yang baik terhadap Sue Yurou, tetapi dia tidak tahu apakah Sue Yurou masih akan berbicara dengannya dengan sikap seperti ini setelah mengetahui bahwa dia miskin. Melihat Fendi Zanders dan Sue Yurou rukun, Wang Xiong tentu saja sangat bahagia di hatinya. Tapi Su Xiaoxuan tidak bisa bahagia lagi. Dia tidak pernah menyangka Sue Yurou bisa mengobrol dengan Fendi Zanders seperti ini, dan dia tidak menunjukkan rasa tidak suka pada Fendi Zanders setelah mengobrol begitu lama. Su Xiaoxuan ragu-ragu dalam hatinya apakah dia harus memberitahu Sue Yurou tentang identitas asli Fendi Zanders ketika dia kembali ke asrama. Meskipun Su Xiaoxuan tidak ingin teman sekamarnya tahu bahwa dia mempunyai teman yang begitu brengsek seperti Fendi Zanders, dia tidak tega melihat sahabatnya ditipu oleh orang yang brengsek seperti Fendi Zanders. Yurou, aku dengar kamu belum pernah punya pacar, kan? Saat ini, Wang Xiong tiba-tiba bertanya pada Sue Yurou sambil tersenyum. Setelah Sue Yurou mendengar kata-kata Wang Xiong, dia terkejut. Lalu dia berkata dengan lembut, "Yah, aku belum pernah menemukan yang cocok, jadi aku masih lajang. Kamu cantik sekali, pasti banyak cowok yang mengejarmu." Wang Xiong menyeringai, lalu memandang Sue Yurou dan melanjutkan, "Lalu apa? Fendi Zanders adalah sahabatku, aku masih mengetahui karakternya dengan sangat baik, dan dia baru saja menjadi lajang baru-baru ini, jika tidak, kalian berdua bagaimana kalau mencobanya?" Wang Xiong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yurou dan Fendi Zanders baru mengenal satu sama lain kurang dari 2 jam. Apa yang kamu ingin mereka coba? Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Wang Xiong, dia berteriak dengan nada agak tidak senang. Tapi Wang Xiong menoleh untuk melihat posisi Su Xiaoxuan, jejak ketidakberdayaan melintas di wajahnya, karena dia tidak menyangka Su Xiaoxuan akan merobohkan panggung saat ini. Aku juga merasa Fendi Zanders dan aku baru saja bertemu, kita bisa mulai sebagai teman. Sue Yurou ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut. Benar, kalian berdua baru bertemu hari ini, lebih baik memulai sebagai teman. Wang Xiong menyeringai, lalu mengulurkan tangannya untuk mendorong Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, "Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat tambahkan WeChat Yurou. Kalian berdua bisa saling berhubungan jika punya sesuatu untuk dilakukan di masa depan." Menyentuh, ketika Sue Yurou mendengar kata-kata Wang Xiong, dia tidak menolak, tetapi dengan anggun mengeluarkan ponselnya dari tas Gucci dan membuka WeChat. Melihat tindakan Sue Yurou, Fendi Zanders tidak bisa menahan keraguan sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Faktanya, Fendi Zanders masih memiliki kesan yang baik terhadap Sue Yurou saat ini. Bagaimanapun, Sue Yurou jauh lebih baik daripada Winda Chen sebelumnya dalam hal sosok dan penampilan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan wanita tingkat peri Cleo Fei Lin tampaknya tidak tertarik pada Fendi Zanders sama sekali, dan Fendi Zanders tidak perlu gantung diri di pohon, jadi dia mengeluarkannya. Telepon dan ingin mengirim WeChat plus milik Sue Yurou.
Setelah Fendi Zanders akan menambahkan akun WeChat Sue Yurou, dia memberitahu Sue Yurou bahwa dia adalah seorang miskin, dan menguji reaksi Sue Yurou. Jika Sue Yurou masih mau bergaul dengannya, maka Fendi Zanders tidak keberatan mencoba bergaul dengan Sue Yurou. Tetapi jika Sue Yurou langsung memalingkan wajahnya dan menolak mengenali siapapun, maka Fendi Zanders tidak akan membuang waktu untuk wanita seperti itu. Oh, menurutku siapa itu? Bukankah ini Raja Fendi Zanders yang dibawa pulang dari sekolah kita? Tepat ketika Fendi Zanders hendak menambahkan akun WeChat Sue Yurou, seorang gadis tiba-tiba menghampiri Fendi Zanders dan berteriak aneh. Mendengar suara mengejek itu, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat ke belakang. Diketahui bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah mantan pacarnya Winda Chen, dan di belakang Winda Chen Yang Wei, Ye Mei, Sun Li dan lainnya mengikuti. Winda Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah Wang Xiong melihat Winda Chen muncul, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat melangkah maju dan berteriak dengan keras. Wang Xiong, apa maksudmu dengan itu? Bukan rumahmu yang memiliki Yese Bar. Jika kamu bisa datang, mengapa kami tidak bisa datang? Winda Chen menjawab dengan nada menghina dengan mulut kecilnya yang melengkung. Bar malam tidak dibuka oleh keluargaku, tapi stan ini dibuka oleh kami. Kami tidak menyambutmu sekarang, cepat pergi. Mengetahui bahwa Winda Chen muncul saat ini, Wang Xiong pasti ingin keluar untuk mengganggu situasi, jadi dia ingin mengusir Winda Chen sesegera mungkin. Wang Xiong, kita semua adalah teman sekelas, kamu tidak boleh pelit. Saat ini, Yang Wei berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ya, kamu sangat ingin mengusir kami, apakah kamu bersalah? Sun Li juga berdiri dan berteriak. Ketika Sue Yurou, Su Xiaoxuan, dan Yang Tongtong melihat Winda Chen dan yang lainnya tiba-tiba muncul, mereka tampak sedikit bingung. Karena mereka masih belum mengetahui hubungan antara kelompok orang ini dan Fendi Zanders. Bab 62. Bersalah. Mengapa saya harus memiliki hati nurani yang bersalah? Wang Xiong membeku sesaat, lalu mengerutkan kening dan membalas dengan lembut. Ya, apa kesalahan kita? Kacamata mengikutinya. Saat ini, hanya Fendi Zanders yang berdiri di sana sendirian, melihat posisi Winda Chen, Ye Mei dan lainnya. Faktanya, sejak Winda Chen muncul, Fendi Zanders sudah menebak apa yang akan mereka lakukan. Mengapa kamu begitu bersalah? Apa kamu tidak mengetahuinya? Bukankah kamu hanya takut aku akan mengungkap sifat asli Fendi Zanders dan membuatmu merasa malu? Winda Chen memandang Wang Xiong dan mencibir dengan jijik. Kemudian dia membalikkan pantatnya dan berjalan di depan Sue Yurou, memandang Sue Yurou dengan hati-hati, dan bertanya sambil tersenyum, kamu bukan mahasiswa Universitas Jiangcheng kami, kan? Tidak. Sue Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Winda Chen. Hehe, benar. Winda Chen mencibir, lalu berkata, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Winda Chen, dan saya mantan pacar Fendi Zanders. Setelah Sue Yurou mendengar kata-kata Winda Chen, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders. Meskipun Wang Xiong mengatakan sebelumnya bahwa Fendi Zanders baru saja melajang lagi, dia tidak pernah menyangka akan bertemu mantan pacar Fendi Zanders di sini, jadi dia sedikit terkejut. Apakah kamu mencariku? Sue Yurou memandang Winda Chen dan bertanya. Aku mencarimu untuk hal lain. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu tentang Fendi Zanders. Aku khawatir kamu tidak akan kewalahan oleh babi hutan seperti Fendi Zanders. Winda Chen berkata perlahan. Winda Chen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami tidak menyambutmu di sini, cepat pergi. Setelah mendengar kata-kata Winda Chen, ekspresi Wang Xiong menjadi lebih bersemangat, dan dia berteriak sekeras-kerasnya. Saya tidak diterima. Mengapa Anda tidak menyambut saya? Saya belum menyelesaikan kata-kata saya. Winda Chen mencibir, lalu memicingkan mata ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, kalian bukan mahasiswa Universitas Jiangcheng kami, jadi kalian mungkin tidak mengenal Fendi Zanders dengan baik, tapi saya sangat mengenalnya. Fendi Zanders ini adalah orang miskin yang terkenal di Universitas Jiangcheng kita, dan dia juga tipe yang sangat miskin. Lihatlah sepasang sepatu rusak di kakinya. Sudah dipakai selama hampir 3 tahun dan belum diganti. Apalagi Fendi Zanders ini masih raja pengantar makanan yang terkenal selalu mengandalkan pengantaran makanan untuk mencari nafkah. Alasan mengapa saya memilih putus dengan Fendi Zanders adalah karena dia terlalu miskin, jadi saya putus dengannya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Winda Chen, Sue Yurou membeku di tempatnya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meski menurut Sue Yurou, pakaian Fendi Zanders memang agak aneh, namun ia tidak pernah menyangka kalau Fendi Zanders sebenarnya adalah hantu malang yang mencari nafkah dengan mengantarkan makanan. Jika Fendi Zanders benar-benar mengandalkan pengantaran makanan untuk mencari nafkah, lalu bagaimana dia bisa kaya? Apakah Anda ingin minum di bar malam? Pada saat ini, mata Yang Tongtong semakin melebar, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut.
Karena dia tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu miskin, diam-diam dia mulai bersukacita karena dia tidak mengambil inisiatif untuk berhubungan dengan Fendi Zanders, jika tidak, dia mungkin telah ditipu olehnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak masalah. Kamu bisa pergi ke Universitas Jiangcheng dan bertanya kepada siapapun. Mereka semua pasti mengenal Fendi Zanders. Setelah Winda Chen melihat Sue Yuro diam, dia melanjutkan. Saya bisa bersaksi tentang masalah ini, Fendi Zanders adalah orang malang yang mengantarkan makanan. Ya, saya juga bisa bersaksi. Saat ini, sebagian besar orang di Nightlight Bar adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Winda Chen, mereka juga berdiri untuk bersaksi mewakili Winda Chen. Bagaimanapun, pesan antar makanan Fendi Zanders masih sangat terkenal di Universitas Jiangcheng, dan banyak mahasiswa yang mengenal Fendi Zanders. Melihat adegan ini, Wang Xiong dan kacamata membeku di tempat, tidak tahu bagaimana menyangkal Winda Chen, lagi pula, semua yang dikatakan Winda Chen adalah benar. Memang benar Fendi Zanders tidak punya uang, dan juga benar bahwa Fendi Zanders mengantarkan makanan. Jika aku tidak salah, kamu mungkin tidak tahu tentang masalah ini. Fendi Zanders tidak memberitahumu, kan? Dan dia masih berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di sini, mencoba menjemputmu, kan? Winda Chen memandang Sue Yuro dan terus bertanya. Dia tidak berpura-pura kaya, dia hanya ingin membelikanku minuman. Sue Yuro menggigit bibir merahnya yang dan menjawab dengan suara rendah. Benar, Fendi Zanders seharusnya masih punya uang untuk membelikanmu minuman, tapi semua uang itu berasal dari hasil gosokannya beberapa hari yang lalu, jadi dia hanya punya uang untuk membelikanmu minuman sekarang. Kata Winda Chen sambil mencibir. Ya, setelah Fendi Zanders memenangkan lotre awal, dia mengambil uang itu untuk mengundang siswa di kelas kami makan di restoran Suixian, mencoba berpura-pura bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya, tetapi kenyataannya, di mata kelas kita, Fendi Zanders ini hanya orang bodoh yang akhirnya memenangkan lotre, dan bahkan mengeluarkannya untuk mentraktir semua orang makan malam, dan tidak tahu bagaimana meningkatkan hidupnya, itu lucu sekali. Teriak Sun Li. Pada saat ini, Ye Mei yang berdiri di samping ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan berteriak, benar, Fendi Zanders ini memenangkan lotre awal saat itu, dan ingin menggunakan 50.000 yuan mengizinkanku sekamar dengannya, tapi aku langsung menolaknya, tidak buang air kecil untuk melihat kebajikan seperti apa yang kumiliki, dan bahkan ingin sekamar denganku, betapa kodoknya ingin makan daging angsa. Fendi Zanders tidak menanggapi apa yang dikatakan Winda Chen kepada Sun Li barusan, tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Mei, Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Mei. Tapi Fendi Zanders tidak membuka mulutnya untuk membantah apapun, tetapi duduk acuh tak acuh di tempat. Tampaknya Fendi Zanders saat ini sudah menyetujui hal-hal yang dikatakan Winda Chen dan Sun Li. Ekspresi wajah Sue Yuro sangat marah. Dia selalu bangga dan sombong, dan dia tidak pernah menerimanya mengejar anak laki-laki manapun. Hari ini, dia akhirnya sedikit tertarik pada Fendi Zanders, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan menjadi orang seperti itu. Jika kejadian ini menyebar ke Akademi Seni, kemungkinan besar Sue Yuro akan menjadi lelucon seluruh sekolah. Setelah ragu-ragu sejenak, Sue Yuro menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, lalu menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar dan bertanya, Fendi Zanders, apakah semua yang mereka katakan tadi benar? Fendi Zanders duduk di tempatnya, masih tidak berbicara, dan tidak membantah apapun. Izinkan saya menanyakan sesuatu, apakah yang mereka katakan itu benar? Sue Yuro memandang Fendi Zanders dan terus berteriak. Fendi Zanders, bicaralah. Wang Xiong juga berteriak dengan cemas saat ini. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa ekspresi, benar, apa yang mereka katakan itu benar. Setelah Sue Yuro mendengar Fendi Zanders mengakui hal ini, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi yang sangat cemberut di wajahnya. Saat ini, ekspresi wajah Su Xiaoxuan juga sangat jelek, karena dia membawa Fendi Zanders, dan sekarang Fendi Zanders mengakui bahwa dia adalah pengantar makanan, yang berarti temannya miskin. Bagi Su Xiaoxuan, yang selalu menyukai kesombongan, ini merupakan pukulan dari langit. Yah, karena kamu sudah mengetahui kebenaran masalah ini, maka aku tidak akan banyak bicara, dan kamu bisa menangani sendiri hal selanjutnya. Winda Chen memandang Fendi Zanders dengan senyum menghina, tidak banyak bicara, berbalik dan pergi dari sini, lalu dia hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan. Bab 63. Melihat Fendi Zanders di depannya, ekspresi Sue Yuro sangat marah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Sue Yuro menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, mengapa kamu melakukan ini? Karena kamu tidak punya uang, mengapa kamu masih berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya? Tidak bisakah kamu kembali dengan jujur? Dan mengantarkan makanan? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Sue Yuro, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sue Yuro, tetapi tidak berbicara. Awalnya,
Fendi Sanders berencana untuk menjelaskan urusannya kepada Sue Yurou dengan jelas setelah menambahkan akun WeChat Sue Yurou dan melihat bagaimana reaksinya. Tapi sekarang sepertinya hal itu tidak perlu, karena Winda Chen sudah membantu Fendi Sanders mengetahuinya. Sungguh sial. Sue Yurou mengumpat dengan penuh semangat, lalu mengambil tasnya dan berbalik untuk pergi. Yurou, jangan pergi, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Ketika Su Xiaoxuan melihat Sue Yurou hendak pergi, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sue Yurou. Xiaoxuan, kita berdua telah menjadi teman sekamar selama bertahun-tahun. Kamu harus sangat jelas tentang kepribadianku. Tidak apa-apa bagimu untuk memperkenalkanku kepada seorang pengantar makanan sekarang, tetapi kamu bahkan bekerja sama dengannya untuk berbohong kepadaku. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Sue Yurou mengumpat dengan nada dingin, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan keluar bar. Xiaoxuan, kamu sudah bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Bahkan jika kamu memperkenalkan orang biasa kepada Yurou, Yurou tidak akan begitu marah, tetapi kamu benar-benar memperkenalkan seseorang seperti Fendi Sanders kepadanya. Yang Tongtong juga mengatakan sesuatu, lalu mengejar Sue Yurou dan meninggalkan bar bersama. Tidak jauh dari situ, Winda Chen dan yang lainnya melihat Sue Yurou dan Yang Tongtong meninggalkan bar, mereka tersenyum bangga dan mulai minum untuk merayakannya. Melihat ekspresi sombong Winda Chen tidak jauh dari sana, Fendi Sanders merasa geli. Dia tidak mengerti mengapa dia sudah putus dengan Winda Chen, dan Fendi Sanders sangat baik kepada Winda Chen ketika dia bersamanya, tetapi mengapa Winda Chen harus mempersulitnya sekarang. Wang Xiong, sudah kubilang tadi, jangan bawa orang ini ke bar, Yurou tidak akan berteman dengan pengantar makanan, jangan dengarkan aku, sekarang semuanya kacau seperti ini, apakah kamu puas? Saat ini, Su Xiaoxuan sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya bisa berteriak pada Wang Xiong. Wang Xiong membeku di tempat dengan ekspresi tak berdaya, bagaimana dia bisa membayangkan segalanya akan menjadi seperti ini. Dan kamu, Fendi Sanders, jelas-jelas seorang brengsek yang mengantarkan makanan, berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya untuk menjemput anak perempuan, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Su Xiaoxuan menoleh ke Fendi Sanders dan bertanya. Bukan kamu yang memintaku untuk datang, aku tidak pernah bilang aku akan datang. Fendi Sanders menjawab dengan hampa. Kamu. Mendengar kata-kata Fendi Sanders, Su Xiaoxuan kehilangan kata-kata. Bagaimanapun, dialah yang meminta Fendi Sanders untuk datang. Dasar brengsek, kamu telah menunggu untuk menjadi bujangan seumur hidupmu, itu menjijikkan. Setelah mengatakan ini, Su Xiaoxuan juga berbalik dan pergi. Setelah gadis-gadis itu pergi, hanya tersisa 3 gelas Fendi Sanders dan Wang Xiong di bilik. Melihat pemandangan ini, si kacamata bergegas menghampiri Fendi Sanders, dan menghiburnya, Fendi Sanders, jangan sedih, bukankah kamu seorang wanita? Jika ini tidak berhasil, ayo ganti yang lain. Saya akan memperkenalkan kamu kepada seseorang yang lebih baik dari Sue Yurou dalam 2 hari. Lebih cantik. Ya, Fendi Sanders, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini hari ini. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan melakukannya. Jangan biarkan Sue Yurou dan yang lainnya datang ke sini, kata Wang Xiong dengan rasa bersalah. Ini semua kesalahan Winda Chen, Ye Mei dan yang lainnya. Kita semua adalah teman sekelas. Adapun menghancurkan hal-hal seperti ini. Suami dan istri sehari akan dihargai 100 hari. Kacamata melihat posisi Winda Chen dan yang lainnya, dan berkata dengan penuh semangat. Kakak Xiong berkacamata, sebenarnya kamu tidak perlu mengenalkanku pada pacar, aku sudah punya tunangan. Saat ini, Fendi Sanders tiba-tiba berbicara. Apa? Fendi Sanders, apakah kamu punya tunangan? Ketika Wang Xiong mendengar kata-kata Fendi Sanders, dia langsung berteriak tidak percaya. Kebaikan. Fendi Sanders sedikit mengangguk. Benarkah? Siapa nama tunanganmu? Apakah dari Universitas Jiangcheng kita? Kacamata bertanya dengan rasa ingin tahu. Nama tunanganku adalah Cleo Fei Lin. Fendi Sanders tidak ingin Wang Xiong dan kacamata terus mengkhawatirkan masalah besar dalam hidup mereka, jadi dia hanya bisa menceritakan tentang kontrak pernikahannya dengan Cleo Fei Lin. Cleo Fei Lin. Setelah mendengar namanya, kacamata membeku sesaat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dan Wang Xiong di samping juga bereaksi dengan cara yang sama. Apakah kamu kenal Cleo Fei Lin? Setelah Fendi Sanders melihat reaksi Wang Xiong dan kacamatanya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Sejauh yang saya tahu, memang ada seorang wanita bernama Cleo Fei Lin di kota Jiangcheng, tapi dia adalah putri dari ketua grup Jiangcheng Lin kami. Saya tidak tahu apakah Cleo Fei Lin yang Anda bicarakan adalah Cleo Fei Lin aku tahu. Nak. Wang Xiong ragu-ragu dan berkata perlahan. Saudara Xiong, apa yang kamu bicarakan? Jika tunangan Fendi Sanders benar-benar putri dari ketua grup Lin, lalu bagaimana Fendi Sanders bisa minum bersama kita berdua di sini?
tunangan Fendi Zanders harus menikah dengan Cleo Fei Lin itu. Itu bernama. Kacamata berkata dengan cepat. Benar, seharusnya namanya sama. Wang Xiong tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Sebagai putri dari ketua grup Lin, Cleo Fei Lin memiliki ketampanan dan sosok yang seksi. Ditambah dengan latar belakang keluarga atasannya, pelamar di sekitarnya setidaknya berjumlah 3 digit. Bagaimana gadis setingkat Dewi bisa menjadi tunangan Fendi Zanders? Jadi saat ini, Wang Xiong juga menerima gagasan duplikat nama. Fendi Zanders, kamu bisa melakukannya. Kamu sebenarnya punya tunangan diam-diam, kenapa kamu tidak memberi tahu kami? Wang Xiong menepuk bahu Fendi Zanders dan berkata sambil tersenyum. Benar, jika kamu memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu memiliki tunangan, kami tidak perlu memperkenalkan kamu kepada pacar. Kacamata juga berkata. Aku baru mengetahuinya dalam 2 hari. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Oh, itu dia. Ngomong-ngomong, kalau aku punya kesempatan di masa depan, minta tunanganmu keluar dan bermain bersama kami. Wang Xiong berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders mengangguk dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, percakapan antara kacamata Fendi Zanders dan Wang Xiong jatuh ke telinga Winda Chen, Ye Mei dan lainnya. Setelah Winda Chen dan yang lainnya mengetahui bahwa Fendi Zanders memiliki tunangan, ekspresi wajah mereka sangat menghina. Orang seperti Fendi Zanders sebenarnya punya tunangan. Siapa sih yang mau menikah dengan Fendi Zanders? Ye Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Hehe, bisakah kamu mempercayai kata-kata Fendi Zanders? Dia pasti berusaha menyelamatkan muka dan menderita. Dia bahkan bisa berbohong seperti itu untuk berpura-pura menjadi pemaksa. Sungguh tidak tahu malu. Sun Li berkata dengan mulut kecilnya yang melengkung. Benar, Fendi Zanders ini pasti sedang membual. Winda Chen juga mengangguk dan berkata. Wen, setelah kamu putus dengan Fendi Zanders, dia tampak gila sepanjang waktu, dan dia semakin suka menyombongkan diri. Menurutku dia masih tidak bisa melepaskanmu, Wen. Ye Mei berkata dengan lembut kepada Winda Chen. Jadi bagaimana jika aku tidak bisa melepaskannya? Orang seperti dia, aku buta saat itu, jadi aku bersamanya. Sekarang aku pasti tidak akan menyukainya lagi. Keluarga kami yang Wei lebih baik. Dia kaya dan perhatian. Saat Winda Chen sedang berbicara, burung kecil itu bersandar di pelukan Yang Wei, seolah-olah dia sengaja pamer. Fendi Zanders mengobrol santai dengan Wang Xiong, dan ketika mereka melihat bahwa sudah hampir waktunya, mereka ingin pergi bar dan pulang. Tetapi ketika Fendi Zanders hendak bangun, telepon tiba-tiba berdering. Fendi Zanders tertegun sejenak, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa nama seorang wanita adalah ditampilkan di layar ponsel. Dan wanita ini tidak lain adalah tunangan Fendi Zanders, Cleo Fei Lin. Bab 64. Fendi Zanders belum menghubungi Cleo Fei Lin sejak terakhir kali mereka berpisah di restoran New Century. Meski keduanya bertukar nomor ponsel, Cleo Fei Lin tidak pernah berinisiatif menelepon Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders melihat 3 kata Cleo Fei Lin di layar ponselnya, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Cleo Fei Lin masih meneleponnya selarut ini. Pada saat ini, Wang Xiong juga melihat 3 kata Cleo Fei Lin di layar ponsel Fendi Zanders, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Fendi Zanders, tunanganmu meneleponmu, mengapa kamu tidak menjawabnya? Tanda tanya petik 2. Ya, cepat angkat teleponnya. Kacamata mengikutinya. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, menghubungkan telepon, dan berkata dengan lembut, halo. Kamu ada di mana sekarang? Suara Cleo Fei Lin terdengar di ujung telepon, dengan nada dingin di nadanya. Aku di YC Bar, ada apa? Fendi Zanders terkejut sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Kalau begitu, tunggu aku di YC Bar, aku akan mencarimu sekarang. Cleo Fei Lin menjawab dengan ringan, lalu menutup telepon tanpa menunggu Fendi Zanders berbicara. Setelah mendengar nada sibuk di ujung telepon, Fendi Zanders memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders, apa yang tunanganmu katakan padamu? Wang Xiong bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan ringan, berbalik dan ingin pergi. Saat ini, dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya. Jika dia memberitahu Wang Xiong dan Kacamata bahwa Cleo Fei Lin akan datang menemuinya secara langsung nanti, maka mereka berdua pasti akan tinggal untuk menemui tunangannya. Jika Wang Xiong dan si Kacamata mengetahui identitas asli Cleo Fei Lin, akan sulit bagi Fendi Zanders bahkan jika dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi Fendi Zanders akan pergi dari sini dulu, lalu menyelinap kembali sendirian. Wang Xiong dan kacamatanya melihat wajah Fendi Zanders tampak sedikit aneh, jadi mereka tidak terus bertanya apapun, dan mereka hanya bisa meninggalkan bar bersama Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Wang Xiong yang berkacamata berpisah di gerbang sekolah,
lalu kembali ke gerbang bar malam sendirian, diam-diam menunggu kedatangan Cleo Fei Lin. 10 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di pintu masuk Yesi Bar. Namun orang yang turun dari taksi bukanlah Cleo Fei Lin, melainkan Mandy Lin yang telah dimanfaatkan oleh Fendi Zanders sebelumnya. Hari ini, Mandy Lin mengenakan rok pendek one piece. Sosoknya yang sudah seksi terlihat semakin memikat dengan latar belakang rok pendek, dan ia merasakan godaan yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Ada riasan tipis di wajah halus dan cantik, matanya bergerak-gerak, bibir seksi kemerahan dilukis dengan lipstik merah muda-muda, dan rok pendek membalut bokong yang menggoda. Sepasang kaki yang ramping, cantik dan indah terlihat di udara, memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Setelah Mandy Lin keluar dari mobil, dia melirik sekilas ke pintu masuk YC Bar. Ketika Mandy Lin melihat Fendi Zanders, ekspresi jijik muncul di matanya, lalu menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Fendi Zanders. Bukankah adikmu yang ingin bertemu denganku? Kenapa kamu ada di sini? Fendi Zanders bertanya pada Mandy Lin dengan lembut. Apa menurutmu akulah yang ingin bertemu denganmu, orang malang yang mengantarkan makanan? Mandy Lin menjawab dengan sangat belak-belakan, dan kemudian melanjutkan, adikku ada urusan di perusahaan, jadi aku tidak bisa datang ke sini secara langsung, jadi izinkan aku datang dan memberimu biaya hidup. Biaya hidup. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tertegun sejenak. Bukankah kamu sudah memberitahu adikku sebelumnya untuk memintanya memberimu 20.000 yuan sebulan? Ini 120.000 yuan. Ini biaya hidupmu selama setengah tahun. Kata Mandy Lin, dan menyerahkan tas hitam di tangannya kepada Fendi Zanders. Namun setelah Fendi Zanders melihat uang kertas di dalam tas, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika dia sedang menegosiasikan persyaratan dengan Cleo Fei Lin di restoran New Century, dia memang meminta 20.000 yuan sebulan untuk biaya hidup. Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk mengambil tas itu, tetapi Mandy Lin mengendurkan tangannya seolah-olah sengaja. Bentak. Tas di tangan Mandy Lin langsung jatuh ke tanah. Setelah Fendi Zanders melihat tas itu terjatuh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi membungkuk perlahan untuk mengambil tas itu di tanah. Melihat ekspresi Fendi Zanders yang merendahkan diri, ekspresi Mandy Lin menjadi lebih menghina, dan dia tidak bisa menahan cibiran, Fendi Zanders, apakah kamu masih laki-laki? Kamu, pria besar, masih ingin mengambilnya dari saudara perempuanku. Mengambil uang, kamu sangat tidak berguna, bukankah kamu memiliki martabat sebagai manusia? Adikmu adalah tunanganku. Kita akan segera menikah. Aku membelanjakan uangnya sebagai hal yang biasa. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Fendi Zanders menjawab dengan tenang, lalu membuka tas di depan Mandy Lin, dan menghitungnya dengan sangat serius. Kamu. Setelah Mandy Lin mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi lebih buruk. Pantas saja kamu diejek oleh siswa-siswa di sekolahmu, karena orang sepertimu sangat tidak berguna, dan kamu masih bisa berbicara begitu nyaring setelah makan nasi empuk. Aku sangat mengagumimu. Bagaimana bisa ada kamu di sini? Dunia. Pria seperti itu. Mandy Lin berkata tanpa ampun, nadanya sangat kasar, dan dia dengan bebas melepaskan ketidakpuasannya terhadap Fendi Zanders di dalam hatinya. Pria sepertiku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mandy Lin, tatapan aneh muncul di matanya. Benar, pria sepertimu benar-benar menjijikkan. Mandy Lin berkata dengan tergesa-gesa. Hehe. Fendi Zanders memandang Mandy Lin dan tersenyum dingin, lalu merobek tas hitam itu tanpa berpikir panjang, dan melemparkannya ke udara. Gemerincing. Dalam sekejap, uang kertas merah yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Setelah melihat Fendi Zanders melemparkan uang itu ke udara, Mandy Lin meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Ambil uang itu dari tanah sekarang dan berikan padaku. Fendi Zanders berkata kepada Mandy Lin tanpa ekspresi. Kamu membuang uangnya, kenapa aku harus mengambilnya untukmu, kamu mau atau tidak? Tentu saja, Mandy Lin tidak mau mendengarkan kata-kata Fendi Zanders dan mengambil uang itu. Kamu tidak mengambilnya, kan? Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu melanjutkan, kalau begitu kembalilah dan beritahu Cleo Fei Lin bahwa saya belum menerima biaya hidup saya untuk bulan ini, dan jika saya tidak melihat 20.000 yuan dalam 3 hari, perjanjian sebelumnya antara aku dan dia tidak akan berpengaruh. Harus menjadi istri sahku Fendi Zanders. Fendi Zanders, kamu. Saat Mandy Lin membuka mulutnya untuk berbicara, Fendi Zanders berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Tetapi Mandy Lin ragu-ragu sejenak, dia tahu bahwa tugasnya hari ini adalah mengirim uang kepada Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak menerima uang itu, maka dia harus membayar 120.000 yuan. Meskipun kondisi keluarga Mandy Lin baik, dia adalah wanita kaya dan cantik. Tapi dia hanyalah seorang pelajar sekarang, dan 120.000 bukanlah jumlah yang kecil baginya. Fendi Zanders, kamu bajingan.
Mandy Lin mengutuk, lalu buru-buru membungkuk untuk mengambil uang kertas di tanah. Namun, pada saat ini, orang-orang di bar tersebut sepertinya telah menemukan uang tersebut, dan bergegas keluar dari bar satu demi satu, dan mulai mengambil uang tersebut. Jangan merampok, ini uangku. Kalian perampok, jangan merampok. Mandy Lin berteriak dengan marah ketika dia melihat orang-orang ini bergegas keluar. Tetapi ketika semua orang melihat uang itu terbuka, mereka tidak memperhatikan kata-kata Mandy Lin, dan mereka semua mulai bergegas mengambilnya. Bahkan Winda Chen, Ye Mei, Sun Li dan lainnya telah bergabung dalam barisan perampas uang. Mandy Lin, yang sebelumnya sangat sombong, hanya dapat mengambil uang dari tanah seperti orang gila saat ini, terlihat sangat malu. Tidak jauh dari situ, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyumnya ketika melihat pemandangan ini, dan mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi untuk pulang. Bab 65. Jam 9 malam. Fendi Zanders kembali ke rumah sewaan, dan dia tidak tahu apakah itu karena masalah Sue Yurou atau apa yang dikatakan Mandy Lin kepada Fendi Zanders hari ini, jadi suasana hati Fendi Zanders sedang tidak baik. Saat dia berjalan ke aula dengan linglung dan hendak kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa pintu kamar Mina terbuka. Dan Mina sedang duduk di tempat tidur, mengobrol dengan seorang anak laki-laki tampan, dengan ekspresi sangat bahagia di wajahnya. Ketika Fendi Zanders melihat ada pria tambahan di kamar Mina, dia langsung tercengang. Dia tanpa sadar terdiam sesaat, karena dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa Mina harus berkencan dengan hacker itu hari ini. Saat ini, ada pria aneh di kamar Mina, yang berarti pria inilah yang mungkin mencuri akun Fendi Zanders. Pria di ruangan itu berusia sekitar awal 20-an dan terlihat rata-rata, tapi dilihat dari pakaiannya, kondisi keluarganya seharusnya sangat baik. Mengenakan kemeja Versace di tubuh bagian atas, celana Armani di tubuh bagian bawah, dan jam tangan Rolex di tangannya, ia terlihat seperti seorang playboy. Saat ini Fendi Zanders masih mengenakan pakaian lama dari sebelumnya, karena sudah terlalu lama dipakai, pakaiannya agak menguning, dan terlihat sangat lusuh. Dibandingkan dengan anak laki-laki di kamar Mina, Fendi Zanders seperti langit dan bumi. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui siapa tiran lokal sebenarnya yang bersandar di pagar untuk mendengarkan Feng. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar wajah anak laki-laki itu, dan kemudian meminta si Huaqiang untuk menyelidiki identitasnya dan mengambil nomor rekeningnya. Namun saat Fendi Zanders hendak mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar kamar Mina, Mina di dalam kamar tiba-tiba menoleh untuk melihat lokasi di aula. Untuk mencegah Mina mengetahuinya, Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengembalikan ponsel yang baru saja dia keluarkan. Fendi Zanders, kapan kamu kembali? Ketika Mina melihat Fendi Zanders, dia berteriak ragu. Baru saja kembali. Fendi Zanders melirik Mina dan mengatakan sesuatu dengan ringan. Ketika anak laki-laki di ruangan itu melihat Fendi Zanders, dia secara naluriah membeku sejenak, lalu bangkit dan bertanya pada Mina sambil tersenyum, Mina, apakah ini temanmu? Ya, dia adalah Fendi Zanders yang kuceritakan padamu, teman baik dan teman sekamarku. Mina menjawab sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, ini Yilanting Feng yang kubilang sebelumnya, kami berdua baru saja selesai makan. Makan, dia mengirimku kembali. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mina, wajahnya menjadi gelap. Saat ini, dia 100% yakin bahwa anak laki-laki yang berdiri di samping Mina adalah orang yang mencuri akunnya. Dan anak laki-laki itu sepertinya tidak tahu bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah Yilanting Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya ke Fendi Zanders sambil tersenyum, dan berkata dengan lembut, halo. Melihat tangan kanan anak laki-laki itu yang terulur, Fendi Zanders tidak berinisiatif untuk berjabat tangan, tetapi menoleh ke Mina dan berkata, masih ada yang harus kulakukan. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan kembali ke kamarnya. Menghadapi penjahat yang telah mencuri akunnya dan berencana menggunakan akunnya untuk menipu, Fendi Zanders tentu saja tidak akan memiliki kesan yang baik. Fendi Zanders akan menunggu sampai anak laki-laki itu pergi, kemudian mengetahui identitasnya dari Mina, dan kemudian meminta si Huaqiang untuk mengikuti informasi tersebut untuk menemukan anak laki-laki itu. Dengan pengaruh si Huaqiang di Jiangcheng, tidak mudah menemukan anak ini. Mengenai apakah Mina akan tertipu, Fendi Zanders tidak lagi mempedulikannya. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah menjelaskannya kepadanya sebelumnya, tetapi Mina tidak mempercayainya, dan Fendi Zanders tidak ingin melanjutkan penjelasannya. Ketika anak laki-laki itu melihat Fendi Zanders mengabaikannya dan langsung kembali ke kamarnya, sedikit ketidakpuasan muncul di matanya. Ekspresi wajah Mina juga sedikit canggung, dan dia menjelaskan kepada anak laki-laki itu, Huang Feng, maafkan aku, Fendi Zanders ini pemarah, tidak masalah. Anak laki-laki itu bernama Huang Feng, setelah mendengar kata-kata Mina, dengan cepat menunjukkan senyuman sopan, dan berkata dengan lembut, Mina, apakah Fendi Zanders ini menyukaimu? Fendi Zanders menyukaiku. Mina tampak bingung.
Ya, apakah karena Fendi Zanders ini menyukaimu dan melihatmu membawaku pulang, itu sebabnya dia begitu acuh tak acuh padaku? Huang Feng berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Jangan terlalu memikirkannya. Fendi Zanders dan aku hanyalah teman sekamar biasa. Bagaimana mungkin Fendi Zanders menyukaiku? Dan bahkan jika Fendi Zanders menyukaiku, aku akan. Mina berhenti berbicara di tengah kalimatnya, tapi arti kata-katanya sudah sangat jelas. Mina memberitahu Huang Feng bahwa mustahil baginya untuk jatuh cinta pada Fendi Zanders. Alasan Mina mengatakan itu bukan karena Fendi Zanders miskin. Sebaliknya, Mina memiliki perasaan yang sangat baik terhadap Fendi Zanders sebelumnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders memiliki kepribadian yang baik dan terlihat tampan, tetapi dia sedikit miskin. Tapi Mina bukanlah gadis yang peduli dengan uang. Itu juga karena Mina memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders di dalam hatinya sehingga dia berinisiatif mengundang Fendi Zanders untuk tinggal bersamanya. Namun karena kejadian kemarin, Mina merasa Fendi Zanders masih sangat kecil. Dan dia merasa sikap Fendi Zanders terhadap Huang Feng barusan sepenuhnya karena dia iri dengan ketampanan dan uang Huang Feng. Jadi saat ini, rasa sayang Mina terhadap Fendi Zanders pun anjlok, apalagi menyukai Fendi Zanders, bisa terus akur dengannya pun menjadi masalah. Bagaimana denganmu? Huang Feng bertanya pada Mina sambil tersenyum. Tidak, tidak ada. Jawab Mina ringan, lalu mengulurkan tangan dan menutup pintu. Keduanya tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan urusan Fendi Zanders, dan terus mengobrol dengan gembira. Saat ini, rasa sayang Mina pada Fendi Zanders telah hilang, namun rasa sayangnya pada Huang Feng semakin meningkat. Karena menurut Mina, dibandingkan dengan Fendi Zanders, Huang Feng tidak hanya tampan dan kaya, tetapi juga sangat sopan dan santai, tidak peduli siapa dia, Fendi Zanders benar-benar terpesona. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon layanan pelanggan Dousha Live, mencoba mendapatkan kembali akunnya. Namun setelah beberapa kali komunikasi, pihak customer service langsung menutup panggilannya. Karena ketika Fendi Zanders mendaftarkan akunnya, dia tidak mengikat ponsel atau emailnya sama sekali. Dan sekarang, Huang Feng ini telah mengikat akun Yilanting Feng ke ponselnya, dan Fendi Zanders tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Dan layanan pelanggan juga merasa Fendi Zanders sedang main-main, jadi dia langsung menutup telepon. Pada akhirnya, karena ketidakberdayaan, Fendi Zanders hanya bisa memilih untuk menyerah dan mengambil kembali akun ini. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu anak laki-laki itu pergi, lalu menanyakan identitas aslinya kepada Mina, dan kemudian meminta si Huaqiang untuk mengambil tindakan. Waktu berlalu dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama hingga setengah jam berlalu. Fendi Zanders, yang sedang berbaring di tempat tidur dan menunggu dengan tenang, juga mulai mengantuk. Ledakan. Saat ini, ada suara keras di aula. Ah! Segera setelah itu, teriakan Mina keluar. Setelah Fendi Zanders mendengar teriakan Mina, dia langsung duduk tegak. Sudah berakhir, sesuatu terjadi pada Mina. Fendi Zanders berteriak dalam hatinya bahwa dia tidak baik, dan segera mengenakan celananya dan bergegas keluar kamar. Pria kesepian dan janda berada di ruangan yang sama, jadi sulit untuk tidak memikirkan apapun yang terjadi. Fendi Zanders merasa bocah itu pasti tidak sanggup menahan nafsunya dan ingin berhubungan seks dengan Mina, namun ditolak oleh Mina, sehingga ia harus memaksakan tunduk pada Mina. Fendi Zanders bergegas ke aula setelah mendengar teriakan Mina. Saat ini, pintu kamar Mina terbuka. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia langsung masuk ke kamar. Namun setelah melihat pemandangan di dalam ruangan, Fendi Zanders membeku di tempatnya.